Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar semuanya adik-adik di rumah? Apa kabarnya Kak Tio? Puji Tuhan, baik Kak Roy. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di bulan Desember dan tak lama lagi kita akan merayakan perayaan Natal. Tentunya kita bersyukur sebab kita punya Tuhan yang setia. Mari kita memuji Tuhan, kita memulaikan ibadah kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri semuanya. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik, mulialah ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Memuji-Mu karena Kau sangat baik, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik, mulialah nama-Mu. Tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari adik-adik, mari tutup mata, mari kita lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka boleh berada Tuhan, di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami masih boleh diberkati dengan berkat kesehatan daripada-Mu Tuhan, kami masih boleh menikmati berkat-Mu, hari baru yang Kau sediakan bagi kami Tuhan, untuk kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar Tuhan, kiranya Kau menyertai ibadah kami Tuhan. Biarlah kami mau datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan sukacita Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menolong ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Mari anak-anak semua di rumah, kita memuji Tuhan karena Yesuslah Allah yang setia. Yesuslah idolaku. Haleluya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus
selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Puji Tuhan. Menjadi anak Tuhan kita harus berani. Mari adik-adik kita nyanyikan Beranilah Seperti Daniel. Beranilah seperti Daniel, yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Puji Tuhan, tetap semangat kita memuji Tuhan, karena Tuhan memberikan kuasa bagi orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Bisa saja, bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Kok bisa
Daud mengalahkan Goliat. Kok bisa, kok bisa, bagaimana caranya? Kok bisa, kok bisa, Daud mengalahkan Goliat. Kok bisa, kok bisa, bagaimana caranya? Bisa saja, hei, bisa saja, Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Bisa saja, hei, bisa saja, Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Puji Tuhan. Adik-adik, mari kita tetap bangkit berdiri sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita selalu memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya, supaya kita diberkati oleh Tuhan dengan segala kepandaian untuk kehidupan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Mari adik-adik, kita akan berdoa untuk kita akan mau dengar firman Tuhan. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mencintai Tuhan karena kami percaya Tuhan begitu sangat mengasihi dan mencintai kami juga. Saatnya kami anak-anak-Mu sudah menyediakan hati untuk menerima firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, pimpin kami, berikan kami hikmat, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Berkati Om Tante yang akan menyampaikan firman-Mu, agar kami menjadi berkat dan hidup kami semakin setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan judul kebenaran firman Tuhan yang akan kakak bagikan pagi hari ini adalah Hikmat Raja Salomo. Adik-adik sekalian, di dalam Alkitab ada banyak raja-raja yang besar dan sangat terkenal dan juga sangat termasyur. Salah satunya adalah Raja Salomo. Jadi Raja Salomo ini adalah raja yang terkenal dan termasyur. Di samping Raja Salomo ini sangat terkenal dan termasyur, dia adalah raja yang juga hidup takut akan Tuhan, adik-adik sekalian, dan mengikuti ketetapan Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 3. Kakak akan bacakan bagi kita sekalian. 1 Raja-Raja 3 ayat 3. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Adik-adik sekalian, Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud dan dia hidup takut akan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena Raja Salomo hidup takut akan Tuhan, Tuhan memberikan padanya hikmat, pengetahuan, dan juga pengertian yang luar biasa. Mari kita membaca lagi Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai yang ke-12. 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 12. Kakak akan bacakan kedua ayat ini. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi seperti tadi kakak nyatakan di awal, bahwa Raja Salomo ini takut akan Tuhan, dan dia mempunyai hikmat, pengetahuan, dan juga pengertian yang sangat luar biasa. Tidak ada yang seperti Raja Salomo, adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian, kakak akan mengangkat suatu contoh tentang bagaimana Raja Salomo itu penuh dengan hikmat Tuhan. Ya, perhatikan apa yang akan kakak sampaikan, dan nanti kalian kalau ada waktu di rumah bisa membacanya dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Jadi apa yang kakak akan bagikan ini ada terdapat di dalam Alkitab, di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Nanti adik-adik bisa membacanya. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28 ini adik-adik adalah kisah tentang dua orang wanita yang memperebutkan satu orang bayi. Ya, simak adik-adik
apa yang akan kakak bagikan ini. Jadi pada suatu saat datanglah 2 orang wanita kepada Raja Salomo. 2 orang wanita ini, adik-adik, tinggal dalam satu rumah. Berarti hidup bersama-sama. Nah, pada suatu saat, wanita yang satu melahirkan seorang bayi. Dan tidak lama kemudian, wanita yang satu lagi melahirkan pula seorang bayi. Jadi, 2 wanita ini tinggal dalam satu rumah, adik-adik, dan mempunyai satu orang bayi. Masing-masing mempunyai satu orang bayi. Nah, pada suatu saat, wanita yang satu meniduri bayinya. Sehingga apa yang terjadi dengan bayi tersebut? Bayi tersebut akhirnya mati. Nah, pada tengah malam, wanita yang sudah meniduri bayinya ini dan bayinya mati, menukar bayinya tersebut dengan bayi yang dimiliki oleh wanita satunya lagi. Ya, dia menaruh bayi yang meninggal itu, yang sudah mati itu di pangkuan wanita yang satu dan mengambil bayi yang masih hidup dan memindahkannya dan memangkunya. Ada di pangkuannya. Nah, ketika wanita yang satu ini, yang bayinya ditukar ini, mau menyusui bayinya, dia melihat, ternyata bayinya sudah mati. Tapi ketika dia amati, ini bukan bayiku. Bayiku bukan seperti ini. Kemudian terjadilah pertengkaran dan mereka menghadap kepada Raja Salomo. Mereka pun di depan Raja Salomo bertengkar. Tentunya perkara yang susah adik-adik sekalian ya. Pada saat itu untuk menentukan siapakah wanita yang menjadi ibu dari bayi yang diperebutkan ini. Sangat sukar, sangat susah. Tetapi kita melihat di sini adik-adik, Raja Salomo mempunyai hikmat yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan, yang adalah sumber hikmat itu sendiri. Dia berkata kepada prajuritnya, prajurit, ambil pedang. Ya. Dan kemudian dia memerintahkan, belahlah bayi ini menjadi 2 bagian. Setengah dikasih kepada ibu yang satu, setengah kepada ibu yang lainnya, wanita yang lainnya. Mendengar hal ini, menangislah salah satu wanita tersebut. Salah satu dari wanita tersebut. Menangis, dia bilang kepada raja, dia katakan kepada Raja Salomo, Raja, biarkanlah bayi ini tetap hidup dan berikanlah bayi ini kepada wanita tersebut. Yang penting bayi ini tetap hidup. Karena kalau dipenggal dan dibelah menjadi 2, tentunya bayi ini akan mati. Nah, kemudian Salomo dengan hikmat daripada Allah, kemudian dia mengatakan, berikanlah bayi ini kepada ibu yang menangis ini. Kepada wanita yang menangis ini. Karena dialah ibu yang sebenarnya dari bayi yang diperebutkan. Luar biasa hikmat daripada Raja Salomo, adik-adik. Dan kisah ini kemudian menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Orang banyak tergagum-kagum dengan hikmat yang diperoleh oleh Raja Salomo, adik-adik sekalian. Jadi, adik-adik sekalian, dari apa yang sudah kakak bagikan, ada beberapa nilai rohani yang bisa kita dapatkan. Ya. Dengan hikmat Allah, adik-adik, dengan hikmat Allah, maka kita akan memperoleh kecerdasan. Kita akan memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Dan ayat ini terdapat dalam Amsal 8 ayat yang ke-12. Mari bersama-sama kita membaca dalam Amsal 8 ayat yang ke-12. Amsal 8 ayat yang ke-12. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi dengan hikmat yang daripada Allah, adik-adik,
kita memperoleh kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan seperti yang terdapat pada Raja Salomo. Dengan hikmat yang kita dapat daripada Allah juga, maka kita akan memperoleh kecerdikan. Kita menjadi orang yang cerdik. Karena hikmat Allah ada dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya adik-adik, jangan kita lupakan, dengan hikmat yang daripada Allah, kita akan memperoleh kekuatan. Haleluya. Kakak akan membacakan satu ayat lagi dari 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat yang ke-24. Adik-adik buka lagi Alkitabnya dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-24. Ya, kakak akan bacakan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi dengan adanya hikmat Allah dalam kehidupan kita, ada kepintaran, kebijaksanaan, ada kecerdikan, dan juga ada kekuatan adik-adik sekalian. Haleluya. Biarlah kita dalam kehidupan ini, kita meminta dari Allah kita hikmat dalam kita menjalani kehidupan ini. Ya, adik-adik mungkin di sekolah menghadapi tugas-tugas sekolah yang begitu banyak, mungkin menghadapi ujian, menghadapi ulangan atau banyak tugas yang harus dikerjakan. Mintalah hikmat daripada Allah, adik-adik sekalian. Dengan cara apa? Berdoa. Ya, dengan cara berdoa. Jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hikmat-Nya kepada kita, seperti yang Dia berikan kepada Raja Salomo. Mari kita membaca Alkitab kita lagi dalam Yakobus 1 ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi dari Yakobus 1 ayat 5 ini adik-adik, jelaslah bahwa sumber hikmat itu adalah Allah. Dan kita bisa memintanya kepada Allah kita, kepada Bapa kita adik-adik yang baik, yang sangat pemurah. Ketika kita berdoa, maka Dia akan memberikan hikmat kepada kita. Adik-adik, bagaimana dengan kehidupan kalian? Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Di dalam doa-doa kita bisa meminta kepada Tuhan apa yang kita perlukan. Kita perlu hikmat adik-adik, terutama adik-adik sekalian yang sedang pada saat ini ada di bangku pendidikan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan pikiranmu yang terbatas, tapi andalkanlah Tuhan. Minta Dia mencurahkan hikmat-Nya dalam hidup kita, sehingga kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo, adik-adikku sekalian. Nah, adik-adik sekalian, di akhir daripada pemberitaan firman Tuhan ini, kakak ingin mengingatkan lagi kepada kalian untuk mintalah hikmat yang daripada Allah. Karena dengan hikmat yang dari Allah, kita akan memperoleh kebijaksanaan. Kita akan memperoleh pengertian untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kita akan mempunyai pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Dan pikiran, tingkah laku, perasaan, dan tingkah laku kita ini akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak melenceng dari apa yang dikatakan di dalam
kebenaran firman Tuhan. Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk hidup benar di hadapan Tuhan, adik-adik. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu hikmat daripada Tuhan. Oleh karena itu, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Berdoalah, ya. Minta hikmat yang daripada Tuhan. Sebagaimana Raja Salomo memintanya kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik. Ketika kita meminta kepadanya, kalau hidup kita berkenan, kalau hidup kita takut akan Tuhan, seperti Raja Salomo, maka hikmat Allah akan menjadi bagian dalam kehidupan kita, adik-adik sekalian. Ya, demikianlah kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kakak akan memberikan ayat hafalan. Ya, ada ayat hafalan yang harus kalian hafal. Ingat adik-adik, dengan banyak menghafal ayat, kalian jadi banyak tahu kebenaran firman Tuhan. Jadi, apa yang ayat hafalan yang akan kakak bagikan ini, mohon dihafal dan kalian ingat selalu dalam kehidupan kalian. Mari kita membuka Yakobus 1 ayat yang kelima. Tadi sudah kita membaca ayat ini. Mari kita membacanya dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan, Allah mereka. Kakak ulangi, kita baca sama-sama. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan, Allah mereka. Jadi mintalah hikmat yang daripada Tuhan, adik-adikku sekalian, dalam perjalanan kehidupan kalian. Jangan pernah ragu. Mintalah, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah belajar bagaimana Raja Salomo memperoleh hikmat yang daripada-Mu, sehingga dia dapat menjadi raja yang bijaksana, raja yang mempunyai kemampuan untuk memutuskan dalam perkara-perkara yang susah. Kami pun Tuhan, anak-anak-Mu, perlu hikmat-Mu. Berikanlah kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan ini, sebagai anak-anak-Mu, kami mengandalkan Engkau senantiasa, tidak mengandalkan kekuatan kami yang terbatas. Biarlah kami selalu berdoa kepadamu, berseru kepadamu, dan meminta supaya hikmat-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terutama kami yang sedang menempuh pendidikan ini. Berikanlah hikmat itu kepada kami ya Tuhan. Kemampuan untuk kami mengikuti pendidikan yang sedang kami ikuti pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang takut akan Engkau dan menuruti firman-Mu senantiasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.